warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab hasil atau jawaban UAS saya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagian A. Jawabannya, yang pertama, cara memahami maknanya dengan mempelajari kitab tafsir Al-Quran. Yang kedua, membaca dan memahami arti pada ayat tersebut. Yang ketiga, memahami dan mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Dari cara tersebut, kita bisa memahami makna atau menafsirkan isi kandungan ayat tersebut. 1. Bagian B. Ada 5 tanda baca yang terdapat dalam arti ayat tersebut. Yang pertama, tanda titik. Tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda koma untuk memisahkan anak kalimat. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal. Yang keempat, tanda petik, tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai kutipan frasa atau kata. Yang kelima, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 1. Bagian C. Ada 3 kata maha dalam arti ayat tersebut. Yang pertama, maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut, sehingga hikmah dan kelembutannya bagi manusia tidak dapat dilihat oleh mereka di dunia. Yang kedua, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Mustahil Allah tidak mengetahui, karena Allah mengetahui segala-galanya. Yang ketiga, maha bijaksana. Allah itu bijaksana yang memiliki hikmah, menciptakan, mengatur, dan menentukan sesuatu dengan penuh perhitungan dan kebijakan. Nomor 2, bagian D. Saya sangat sedih dan berduka karena saudara-saudara saya ditimpa musibah di negeri Syam. Saya tidak bisa membantu apapun kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saudara-saudara selalu dilindungi olehnya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan dana dan baju-baju hangat kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan anak-anak Syam. 2. Bagian B. Yang pertama, dekap, artinya berpeluk. Yang kedua, logistik, artinya seni atau ilmu. Yang ketiga, terkatung-katung, artinya terapung-rapung atau melayang-layang. Keempat, camp, artinya tempat istirahat atau tenda. Yang kelima, ala kadar, artinya seadanya atau sekedarnya. Yang keenam, konflik, benturan atau tabrakan. 7. Krisis, peristiwa yang terjadi atau perkara yang terjadi. Blokade, artinya pengepungan. Yang 9, ganas, artinya jahat atau berbahaya. 10. Buana, dunia atau jagat. 11. Kalis, artinya bersih. Yang ke-12, daksa, artinya badan. Citraleka, artinya pejabat. Janggala, artinya hutan. Dan ke-15, anggara, artinya buas atau liar. Nomor 3. Jawabannya, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia atau bahasa resmi bangsa Indonesia. Karena itulah saya bangga berbahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya akan bahasa. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempunyai kaidah. Yang keempat, bahasa Indonesia bisa digunakan saat kita berpidato, bernyanyi, dan lain-lain. Yang kelima, bahasa Indonesia digunakan oleh banyak orang, seperti berbicara dengan orang yang tidak tahu bahasa kita, jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Yang nomor 4. Jawabannya, persiapan yang ingin kita lakukan dalam dunia kerja itu yang pertama, mental. Di dalam dunia kerja kita harus mempersiapkan mental kita, karena banyak ujian-ujian yang akan kita lalui. Yang kedua, mengasah kemampuan. Terlebih dahulu kita mengasah kemampuan supaya dalam dunia kerja kita tidak diragukan lagi. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kesehatan itu nomor 1. Kalau kita sehat, bekerja kita lancar dan mudah dalam bekerja atau kuat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, mengontrol emosi. Kita harus mengontrol emosi supaya tidak ada konflik di antara sesama pekerja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat umur yang panjang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Deswalantri, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pidato singkat saya yang berjudul Sabar dan Ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya hanya ujian. Harta yang kita miliki, anak, keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah dan titipan dari Allah. Kita harus memahami dengan sebaik-baik bahwa Allah dan pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu, apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah dan titipan Allah, maka begitulah Allah mengambil dari kita. Insya Allah kita akan lebih mudah merelakannya. Karena itu, menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Dan yang namanya titipan suatu saat nanti memang pasti akan kembali pada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki apa yang dititipkan kembali mau mengambilnya dari kita, maka kita harus dengan rela memberikannya. Jadi janganlah menjadi stres, terpukul, dan merasa kehilangan yang sangat berat. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. HR Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang bila kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa membuat kita semua bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. Yang pertama, kita harus percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, sebenarnya kita semua pasti mampu untuk bisa sabar dalam segala ujian dan segala keadaan asal kita kuat iman. Yang ketiga, kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, pengaturan, dan ketentuan Allah. Karena itu, marilah kita sabar dan ikhlas dalam segala keadaan. Yakinlah bahwa janji Allah itu pasti benar. Percayalah, sabar dan ikhlas akan membuahkan kebahagiaan hidup. Sekianlah hasil pidato saya pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah, maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya.
HR Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang bila kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa membuat kita semua bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. Yang pertama, kita harus percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, sebenarnya kita semua pasti mampu untuk bisa sabar dalam segala ujian dan segala keadaan asal kita kuat iman. Yang ketiga, kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, pengaturan, dan ketentuan Allah. Karena itu, marilah kita sabar dan ikhlas dalam segala keadaan. Yakinlah bahwa janji Allah itu pasti benar. Percayalah, sabar dan ikhlas akan membuahkan kebahagiaan hidup. Sekianlah hasil pidato saya pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.